Hasanah on air. Alhamdulillah, ke depan kita memasuki satu bulan yang sangat mulia yang disebut dengan bulan Rajab. Begitu juga ternyata teman-teman kita yang ada di Taiwan sana banyak menerima angpau, hadiah dari teman kerjanya, teman muamalahnya, bos-bosnya yang namanya angpau Imlek. Nanti akan kita kaji, dipadukan bagaimana hukumnya menerima angpau, halal atau haram, kemudian bagaimana mengucapkan hari raya selamat hari Imlek kepada teman, sanak saudara yang kebetulan posisinya ada di sana. Bahkan kalau tidak mengucapkan pun mendapatkan marah dari bos atau yang lain-lain. Kita bahas dulu dari bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Ini kami kutip dari kitab Durratun Nasihin halaman 84, Al-Majlisu Al-Khamis wal Ishrun fi Fadilati Rajab. Jadi majlis yang ke-25 ini berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan menurut Allah, hitungan bulan menurut Allah itu 1 tahun ada 12. Angka-angka yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran ini mustajab. La ilaha illallah dalam Al-Quran itu ada 12 huruf. Muhammadur Rasulullah juga ada 12 huruf. Kemudian Rasulullah lahir juga tanggal 12. Kapundut juga tanggal 12. Bapak-bapak yang di rumah punya jam gandul. Punya jam gandul. 1 hari itu juga berapa jam? 12. Ibu-ibu yang punya jam templek itu 1 malam juga ada 12. Kemudian kalau 1 minggu ada berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? 12 Bu, uang bahasa 12 kok. Ayo dihitung, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Paing, Pon, Wage, Kliwon, Legi, yo rolas. Uang bahasa 12 kok. Ada. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Yaitu ada Dzulqa'dah, Selo, Dzulhijjah, Besar, Muharram, Suro, yang keempat adalah Rajab. Rajab ini dewe. Dewe itu kendel. Makanya bulan Rajab ini bulan yang utama. Ruwiyani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala ra'aitu lailatal mi'raj naharon ma'hu ahalla minal asal wa abradu minal thajdi wa atyabu minal miski faqultu li Jibril ya Jibril liman hadza qala liman shalla alaika fi rajaba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita bahwa aku ketika malam Mi'raj aku melihat sungai yang airnya lebih manis daripada madu, yang lebih dingin daripada salju, dan lebih wangi daripada misk. Aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa? Malaikat Jibril menjawab, ini adalah pahala bagi orang-orang yang bersolawat untukmu wahai Muhammad di bulan Rajab. Qala alaihi salatu wassalam, anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wajtanibul ma'asya fi syahril haram wa huwa Rajab. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertobatlah kalian kepada Tuhanmu dan beristighfarlah dari dosa-dosamu dan jauhi maksiat di bulan yang haram yaitu bulan Rajab. Jadi sebisa mungkin mari ibu-ibu kita isi Rajab ini dengan sesuatu yang ma'ruf, dengan sesuatu yang baik. Ojo kakean nglakoni maksiat, ojo kelakoni kakean nglakoni dosa. Makanya sebagian ulama
lebih memuliakan Rajab daripada Maulid. Maulid ya dimuliakan, tapi Rajab lebih dimuliakan. Karena apa? Maulid itu lahirnya Rasulullah secara jisim, secara fisik. Tapi Rajab itu dimasukkannya zat yang mulia, jisim yang mulia, yaitu jisimnya Rasulullah Muhammad SAW, dimasukkan ke dalam rahim ibunya, yaitu Sayyidah Aminatus Zahra, Sayyidah Aminatus Az-Zuhriyah. Mulane jenengan hitung pas wayah rahimipun Sayyidah Aminah nurun nubuwah, jisim Kanjeng Nabi masuk ke dalam rahimnya niku pas wulan Rejab. Rejab, Ruwah, Poso, Sawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut. Lah pas 9 bulan lahirlah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in aradtum ar-rohah wa qatal mauti minal atsyi wal khuruja ma'al imani wan najati minasyaitani fahtarimu hadhihi syuhur syuhura kullaha bi kathrati siyam wan nadma ala ma salafa minal athami wadhkuru khariqal anam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Rasulullah bersabda, kalau kalian ingin enak ketika waktu kematian, mati itu kita merasakan nikmat, jauh dari nelak, dan keluar dalam keadaan iman, husnul khotimah, Allahumma amin. Kemudian selamat dari setan, maka muliakanlah bulan-bulan mulia ini, termasuk diantaranya adalah Rajab. Dengan apa ibu? Bikathrotis siyam, dengan memperbanyak puasa di bulan Rajab, menyesali perbuatan-perbuatan dosa, dan banyak berzikir kepada Allah sang pencipta anam, sang pencipta alam. Maka tadkhulu jannata rabbikum bisalam, maka kalian akan masuk surga Tuhanmu dengan selamat. Allahumma amin. Ya jamin tok ya poso, engko ndang oman amin ora poso, ya poso, banyak menyesal, banyak istighfar. Ini amalan-amalan di bulan Rajab. Yang pertama adalah puasa, yang kedua adalah beristighfar, dan yang ketiga adalah berzikir. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man shoma yauman min Rajab yabtaghi bihi wajhallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab karena dia mengharap ridhonya Allah, maka dia masuk surga. Padahal puasa hanya 1 hari. Puasa 1 hari di bulan Rajab bisa memasukkan kita ke dalam surga. Rasulullah juga bersabda, fil jannati naharun yuqalu lahu Rajab asyaddu bayadan minal laban wa ahla minal asal. Man shoma yauman min Rajab saqahullahu ta'ala min dzalikan nahar. Nanti di surga itu ada 1 sungai, yang sungai ini bernama Rajab. Ini airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Siapa yang berpuasa 1 hari baginya, maka Allah akan memberikan minum untuknya dari sungai itu. Tapi bagaimana saking senenge puasa Rajab? Walah nek ngono aku tak poso cah saulan penuh. Nek ngono aku tak poso saulan penuh. Wa amma siyamu kullihi falam yasihha. Adapun berpuasa total 1 bulan itu tidak dianjurkan. Falahu bi khususi syai'un anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang boleh melakukan 1 bulan penuh itu khusus untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wala an ashabih, juga para sahabat tidak melakukannya. Bagaimana kalau ingin banyak melakukan puasa Rajab, maka sisakan 1 hari atau 2 hari yang tidak kita berpuasa di harinya. Kemudian naik awake ya ibu ya, naik awake 1 hari 2 hari nggak apa-apa puasa. Kalau ingin penuh total berarti ya ada 1 hari 2 hari yang ditinggalkan agar kita tidak melewati khususiyah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ramadan kita penuh, kalau Rajab
usahakan ada 1 atau 2 hari yang tidak kita berpuasa di dalamnya. Kecuali teman-teman yang melakukan, misalkan aja ijazah dari Dalailul Khairat. Saya pernah melakukan Dalailul Khairat 3 tahun, puasa 3 tahun, hanya 5 hari yang tidak puasa, yaitu Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 1 hari, dan Tasyrik 3 hari. Nah, ini 5 hari ini yang tidak kita berpuasa bagi orang-orang pelaku puasa Dalailul Khairat. Nah, bagi orang yang melakukan Dalailul Khairat nggak apa-apa 1 bulan penuh, karena disambung dengan bulan Sya'ban. Keterangan-keterangan yang lain tidak diperbolehkannya itu karena tidak ada bulan lain yang dimuliakan seperti bulan Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Baihaqi. Na'am qad ruwiya an Ibnu Abbas annahu kuriha ayyusama Rajabun kulluhu wa kariyahu al-Imam Ahmad aidan wa qala yuftiru minhu yauman aw yaumaini. Diceritakan dari Abdullah bin Abbas bahwa sesungguhnya memang dimakruhkan untuk berpuasa penuh dalam 1 bulan di bulan Rajab. Tapi menurut Imam Ahmad, untuk menghilangkan kemakruhan itu maka berbukalah 1 atau 2 hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hakau an Umar wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhum lakin tazulu karahatu saumihi bi ayyasuma ma'ahu syahron akhar. Tetapi kemakruhan itu akan hilang menurut Ibnu Abbas kalau memang 1 bulan itu dilakukan dengan bulan yang lain, misalkan saurung Rejab apa? Saurung Rejab, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini kita puasa 1 bulan. Kemudian Rejab juga boleh 1 bulan, karena kebiasaan berpuasa di bulan lain inilah menyebabkan kemakruhannya menjadi hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq, idza madha sulusul laili min Rajab fi awali jum'atin la yabqa malaikatun fis samawati wala fil ard illa wajtami'una fil Ka'bah. Ketika hari Jumat pertama di bulan Rajab, hari yang pertama di bulan Rajab telah lewat, 1/3 malam, berarti malam Jumat terus jam 2:30, maka tidak ada 1 malaikat pun yang tersisa kecuali mereka berkumpul di semua. Dikumpul di mana? Berkumpul di Ka'bah, di bumi. Fayanzurullahu ta'ala ilaihim, Allah melihat para malaikat yang berkumpul di Ka'bah itu. Wa yaqulu ya malaikati is'alu ma syi'tum. Allah berfirman kepada para malaikat itu, mintalah apa yang kalian kehendaki. Fayaquluna rabbana hajatuna antaghfira liman shoma Rajabah. Malaikat itu menjawab, ya Rabb, kami punya hajat, yaitu agar engkau mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa di bulan Rajab. Fayaqulullahu ta'ala qad ghafartu lahum. Maka Allah berfirman kepada mereka, aku telah mengampuni mereka. Jadi ini fadilah di bulan Rajab. Sampai Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda, kullun nasi jiya'un yaumal qiyamah illal anbiya. Seluruh manusia nanti di hari kiamat akan merasakan lapar kecuali para nabi wa ahlihim dan keluarga nabi. Wa shaima Rajab, dan kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan Rajab. Jadi orang-orang yang berpuasa bulan Rajab itu besok nalikane wong-wong padha ngelak, kita tidak ngelak. Allahumma amin. Wa Sya'ban wa Ramadan, dan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban dan Ramadan. Fa innahum shibaun, mereka itu kenyang semua. La ju'alahum, tidak ada lapar bagi mereka, wala atsya, dan tidak ada apa ngelak. Ngelak ya apa? Haus, tidak ada lapar bagi mereka dan tidak ada haus juga bagi mereka. Ini sedikit tentang keistimewaan bulan Rajab. Semoga Allah memudahkan kita untuk kita mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Rajab, walaupun puasanya itu hanya sehari. Atau mampu untuk berpuasa, maka tinggalkanlah 1 atau 2 hari di bulan Rajab. Kemudian kebetulan teman-teman yang ada di Tiongkok, di Cina, di Taiwan, di Hong Kong, ini juga bos-bos mereka, teman kerja mereka ini merayakan hari raya Imlek.
Tadi saya tanya sama Mas Taufik, Imlek ya atau apa Taufik? Waduh, memahamkannya agak sulit. Pokoknya perayaan hari raya ngoten Bu nggih. Ada yang bisa menjelaskan Imlek itu apa? Mungkin dari ibu-ibu bisa menjelaskan Imlek itu apa? Hari raya Cina, Pak. Apa? Bayangan hari raya Cina sebayangan Tahun baru Cina. Di beberapa artikel kita baca ada yang menjawab tahun baru Cina. Kemudian ada yang membuat artikel Imlek itu adalah tempat di mana masuknya musim semi dan diperingati dengan acara-acara keagamaan. Jadi ternyata Imlek itu tidak hanya satu agama, tapi banyak agama di sana yang merayakannya pada berbarengan dengan hari raya Imlek. Kemarin ada yang masuk pertanyaan seperti ini. Bagaimana hukumnya bila mendapatkan hadiah? Hadiah itu kalau sana namanya apa? Angpau ya. Angpau itu bahasa Indonesia atau bahasa Cina? Oh, bahasa Cina. Artinya apa? Amplop merah. Oh, angpau itu artinya amplop merah. Tapi isinya apa? Siapa tahu isinya kunci mobil. Angpau. Ada yang menolak dengan alasan atas dasar agama atau apa, sehingga dia dicaci oleh juragannya, dia dicaci oleh majikannya. Atau ada yang tidak mengatakan selamat hari raya Imlek, dia juga dibenci oleh majikannya. Apa yang kita lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya kutip dari kitab Syu'abil Iman. Ini pengarangnya adalah Imam Hafidz Al-Baihaqi, ini juz 5. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Abu Abdillah Al-Hafidz akhbarana Abu Bakar Muhammad hadatsana Al-Fadl Ibnu Muhammad Asy-Sya'rani hadatsana Al-Qawarizi hadatsana sampai qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini Rajab nggih. Ini tentang Rajab. Tadi tak kirim pertama ya. Sebentar ya. Ternyata saya ngirim ke Mas Taufik tadi tentang Rajab. Bagaimana, bolehkah menerima angpau? Angpau tadi apa? Amplop merah dari majikan ketika hari raya Imlek atau ketika perayaan tahun baru Imlek. Boleh, asalkan tidak menimbulkan mahabbah, asalkan tidak menimbulkan rasa sayang, terlebih tidak mempengaruhi akidah. Selama hadiah itu, angpau itu tidak mempengaruhi akidah, tidak menjadikan rasa sayang, maka diperbolehkan menerima. Ini saya kutip dari kitab Nihayatul Muhtaj. Bismillahirrahmanirrahim. Hadayal kuffari lil muslimina in uhdiya al kuffaru in ahda al kuffaru lil muslimin syai'an fa in kanat fi athna'il harbi fa huwa ghanimah. Hadiah-hadiah orang kafir kepada orang muslim itu apabila orang kafir menghadiahi orang muslim sesuatu bila berada di tengah-tengah peperangan, itu namanya ghanimah. Jadi ketika terjadi peperangan sengit, agar dia tidak dibunuh, agar dia selamat, kemudian orang kafir memberi hadiah, memberi sesuatu kepada orang muslim, pemberian itu namanya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Amma ma'ahduhu fi ghairil harbi fa innahu laisa bifai'in. Adapun pemberian orang kafir kepada orang muslim selain saat perang, itu juga tidak dinamakan fa'. Kama annahu laisa bi ghanimah, juga tidak dinamakan ghanimah. Bal huwa liman uhdiya ilaihi. Akan tetapi itu
bagi orang yang mendapatkan hadiah. Artinya itu bukan ghanimah, bukan fa', tapi hadiah yang dikhususkan kepada orang yang diberi. Misal saat bulan ini adalah bulan di mana 14 hari orang-orang di sana memperingati hari Imlek. Saking senenge terus sampean bering oleh kecipratan angpau. Bagaimana hukumnya? Kan saat ini tidak dalam keadaan perang. Maka angpau itu boleh diterima. Boleh diterima? Boleh. Bila satu, tidak mempengaruhi akidah. Dua, tidak semakin cinta terhadap ajaran pemberian itu sehingga ingin meninggalkan agamanya. Jadi kalau memang tidak mempengaruhi apa-apa Ibu, angpaunya diterima saja. Jangan hanya angpaunya, tapi isinya angpau. Isinya diterima nggak apa-apa. Itu sebagai bentuk hadiah. Kemudian bagaimana mengucapkannya? Ini nanti setelah ini saya bacakan Kifayatul Akhyar tentang apa sih hadiah itu, apa sih hibah itu, diperbolehkan apa tidak menerima hibah pemberian dari orang kafir. Nanti tak bacakan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Problem saat ini para teman-teman TKW yang saat mengadakan Imlek, dia wajib menjawab Imlek. Nah, sedangkan bagaimana hukumnya? Angpaunya tadi halal kalau tidak mengkhawatirkan akidah. Lalu kalau kita tidak mengucapkan Imlek, kalau sangat terpaksa, maka kita akan dikembalikan ke agent. Nah, bagaimana menyikapinya? Ini diceritakan oleh teman TKW yang ada di Taiwan. Ini saya ambilkan dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal hasilu annahu in fa'ala dzalika biqasdi tashabbuhi bihim fi syi'aril kufri yukaffar qat'an. Au fi syi'aril aidi ma'aqat in nadhari anil kufri lam yakfur walakinnahu ya'thamu wa illam yaksud at-tashabbuha bihim aslan wa ra'san fala syai'a alaihi. Hukum mengucapkan, memberi atau mengucapkan selamat hari raya Imlek ini ada 3 tafsilan kesimpulannya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. 1. Bila perbuatan tersebut dilakukan ada rasa senang dengan tujuan meniru mereka dalam rangka ikut serta syiar atas kekufuran mereka, maka hukumnya kufur secara pasti. Jadi karena kita orang muslimah kemudian kerja di Taiwan, kemudian dadak majikannya itu merayakan Imlek, kemudian sampean diucapkan selamat hari raya Imlek, kemudian sampean juga menjawab selamat hari raya Imlek. Kalau tujuan mengucapkan itu untuk syiar, meniru mereka, senang dengan kekufuran mereka, maka kita juga ikut kufur. Tapi yang kedua, bila bertujuan ikut meramaikan hari rayanya orang kafir, mau melok rame-rame tok tanpa memandang kekufuran mereka, hukumnya isam atau berdosa. Yang kedua, bagaimana kalau yang ketiga? Bila tidak bertujuan tersebut seperti di atas, maksudnya tidak bertujuan mengikuti mereka, tidak bertujuan ikut meramai-ramaikan mereka, tapi kita hanya sebatas menjaga diri agar kita aman di sana dengan mengucapkan itu, atau tidak tergugah untuk mengikuti mereka, fala syai'a alaih, maka tidak ada dosa bagi mereka. Makanya kalau kita mengucapkan hari raya Imlek kepada saudara-saudara kita Cina, tata niat: 1, tidak ingin kufur seperti mereka. 2, tidak tasyabuh dan meramaikan agama mereka. Niatkan hanya menghormati dan menjaga diri saja. Fala syai'a alaih, maka tidak ada sesuatu bagi mereka, artinya tidak ada dosa. Dari sini Ibu mungkin ada 1-2 pertanyaan, monggo. Kalau memang ada 1-2 pertanyaan, monggo.